Melihat sikap Maisa Jenar yang demikian itu, Sagotro menjadi heran bercampur cemas. Sehingga terpaksa ia pun turut berlari-lari ke sana kemari. Tetapi sebagai orang yang lebih tua, tahulah Sagotro bahwa Maisa Jenar tidak hanya merasa bertanggung jawab atas hilangnya Roro Wilis, tetapi pastilah ada sesuatu perasaan yang jauh lebih dalam daripada itu. Dan memang demikianlah kiranya. Maisa Jenar mencoba mendesak perasaan-perasaan yang menyentuh-nyentuh hatinya terhadap Roro Wilis. Tetapi ternyata perasaan itu telah menyangkut di dalam hatinya sedemikian eratnya. Hilangnya Roro Wilis dirasakannya sebagai hilangnya sebagian dari jiwanya sendiri. Sampai beberapa saat masih saja Maisa Jenar memanggil-manggil Roro Wilis, tetapi tidak ada suara yang menyambutnya. Sehingga ketika Maisa Jenar sudah pasti bahwa Roro Wilis telah lenyap, menggelak-gelaklah darahnya. Tubuhnya bergetar, serta giginya gemeretak. Tiba-tiba saja ia ingin menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya untuk menyalurkan amarahnya. Dalam keadaan yang demikian, dengan penuh kemarahan Maisa Jenar menyalurkan segala kekuatannya ke sisi telapak tangannya. Disilangkannya tangan kirinya di muka dada, serta diangkatnya tangannya tinggi-tinggi. Dengan sekali loncat, ia telah berdiri di samping sebuah batu seperut kerbau. Maka dengan menggeram hebat sekali, dihantamnya batu itu sampai pecah berserakan. Sagotro adalah seorang penjahat yang telah banyak makan asam garam. Telah banyak sekali ia menyaksikan betapa hebatnya Lowo Ijo. Tetapi ketika ia menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Maisa Jenar, tubuhnya menjadi gemetar. Pada saat ia menyaksikan Lowo Ijo terluka parah, sama sekali ia tidak percaya bahwa luka itu disebabkan karena pukulan tangan saja. Ia menyangka bahwa orang itu telah melukainya pasti mempergunakan senjata rahasia atau sebangsanya. Tetapi sekarang, ketika ia berkesempatan untuk menyaksikan sendiri akibat dari pukulan orang yang telah melukai Lowo Ijo itu, bulu tengkuknya serentak berdiri. Kalau misalnya saja pukulan itu dikenakan kepalanya, pastilah akan hancur berserakan pula lebih dari batu itu. Diam-diam Sagotro mengucap syukur dalam hatinya bahwa Maisa Jenar tidak masuk dalam jebakan mereka. Sebab kalau sampai hal itu terjadi, maka akibatnya pasti hebat sekali. Meskipun gerombolannya berjumlah 20 orang, serta di antaranya ada orang-orang seperti Wadas Gunung, Carang Lampit yang mempunyai kepandaian hampir setingkat Wadas Gunung, Bagolan yang terkenal mempunyai aji welut putih, serta beberapa orang lagi. Tetapi sulitlah kiranya untuk dapat menangkap Maisa Jenar. Andai kata itu bisa terjadi, pastilah lebih dari separuh di antaranya sudah tak lagi sempat menyaksikan datangnya fajar. Tetapi belum lagi Sagotro habis berangan-angan, tiba-tiba matanya terbelalak lebar. Tubuhnya semakin gemetar lagi, serta peluh dingin mengalir membasahi seluruh tubuhnya.
pada saat itu, Mahisa Jenar yang tidak puas dengan pelepasan amarahnya mendadak meloncati Sagotro dan langsung memegang leher orang itu sambil menggeram. "Setan kau, Sagotro! Rupanya kau telah memancing aku untuk menjauhi Roro Wilis." Belum lagi Mahisa Jenar berbuat sesuatu, nafas Sagotro telah terasa sesak. Ia ingin menjawab, tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Karena ketakutannya yang amat sangat, ia tahu betul bahwa dalam keadaan yang demikian, dapat saja Mahisa Jenar bertindak di luar kesadarannya. Wajah Mahisa Jenar yang lunak kini telah berubah menjadi merah, membara dibakar oleh kemarahannya. Kedua tangannya yang memegang leher Sagotro semakin lama semakin menekan. Kini nafas Sagotro benar-benar menjadi sesak. Tangan Mahisa Jenar itu terasa demikian erat mencekik lehernya, sampai akhirnya ia merasa bahwa akhir hidupnya telah tiba. Justru karena hal yang sama sekali tak diketahuinya. Tetapi ketika telah terasa bahwa harapan untuk hidup sudah tidak ada lagi, hatinya malahan menjadi terang. "Tuan, aku tidak akan menghindarkan diri dari hukuman Tuan yang akan jatuhkan atas diriku. Sebab hal yang demikian adalah wajar sekali. Tetapi yang aku sangat sedih adalah justru kematianku disebabkan oleh suatu hal yang sama sekali tak ku mengerti. Sebab aku sama sekali tak sengaja menjauhkan Tuan dari gadis itu. Maka, kalau Tuan benar-benar akan membunuhku, bunuhlah aku sebagai salah seorang anggota gerombolan Lawo Ijo yang ingin mencelakakan Tuan," kata Sagotro suaranya dengan bersusah payah. Ternyata kata-kata yang diucapkan dalam keadaan yang putus asa itu dapat menyentuh kesadaran Mahisa Jenar. Apalagi ketika Mahisa Jenar sejenak memandang wajah Sagotro yang kasar, jelek, dan kotor, tetapi yang matanya memancar keputusasaan dan kekosongan. Bahkan lama-kelamaan berubah menjadi seperti mata kanak-kanak yang belum pernah dijamah oleh dosa. Demikianlah, maka sedikit demi sedikit Mahisa Jenar dijalari kembali oleh sifat-sifatnya, serta sedikit demi sedikit pikirannya dapat bekerja kembali. Sejalan dengan itu, tangannya pun menjadi semakin kendor dan kendor, sehingga akhirnya dilepaskanlah leher Sagotro itu sama sekali. Maafkan aku Sagotro," bisik Mahisa Jenar. Mendengar kata-kata itu, kembali Sagotro melonjak hebat sekali. Hampir saja air matanya tak lagi dapat ditahannya. "Sagotro, benarkah kau tidak berbuat itu?" kata Mahisa Jenar selanjutnya, yang bagaimanapun masih ingin mendapat lebih banyak penjelasan. "Tuan, memang aku dapat memahami tuduhan itu. Tetapi sebenarnya lah bahwa kedatanganku sama sekali tak ada hubungannya dengan hilangnya gadis itu. Kecuali kalau hal ini dilakukan oleh orang-orang segerombolanku di luar rencana semula," jawab Sagotro kemudian. Mahisa Jenar menundukkan kepala.
tetapi ia dapat mempercayai kata-kata Sagotro. Sebab andai kata hal itu dilakukan oleh kawan-kawan Sagotro, bahkan Joko Soko sekalipun, ia pasti akan dapat menangkap suara ataupun gerak dari orang itu. Sebab untuk mengalahkan Sagotro, ia sama sekali tidak perlu memusatkan segala perhatiannya. Apalagi jarak mereka dengan Roro Wilis tidaklah demikian jauhnya. Karena itu ia menduga bahwa hal itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kehebatan luar biasa. Tiba-tiba bulu tengkuknya meremang ketika ia mengingat betapa cepatnya Pasingsingan bertindak. Perlahan-lahan ia berjalan menuju ke tikar yang masih terbentang itu. Tiba-tiba Mahisha Jenar melihat bungkusan Roro Wilis. Bungkusan itu ternyata masih ada di situ. Mahisha Jenar jadi teringat bahwa dalam bungkusan itu terdapat sebilah keris pusaka Ki Ageng Pandan Alas, yaitu Kiai Sikar Penjalin. Tetapi alangkah terkejut serta kecewanya ketika ternyata keris itu lenyap pula. Akhirnya seperti orang yang dicopoti segala tulangnya, ia duduk lemas di atas tikar Roro Wilis. Sagotro yang masih saja mengikutinya kemanapun ia pergi, duduk pula di atas tikar di belakang Mahisha Jenar. Tetapi sama sekali ia tidak berani menegurnya. Angin malam masih saja berhembus silir, yang bagi Mahisha Jenar terdengar sebagai sebuah lagu sedih yang mengiringi ratapan hatinya. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa tanpa disengaja ia telah menguntai butiran-butiran mutiara harapan yang kini telah terenggut dan berderai berserakan. Alangkah dalam duka yang dideritanya. Dua masalah yang sekaligus menghancurkan perasaannya. Sebagai seorang laki-laki, langsung ia telah dihinakan. Sebuah pertanggungjawaban yang digenggamnya telah dirampas oleh orang tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan sekaligus yang hilang itu adalah sebagian dari jiwanya pula. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba seperti seorang yang bermimpi, Mahisha Jenar mendengar alunan lagu Dandang Gulo, Sayup-sayup sampai. Mendengar lagu itu, Mahisha Jenar geragapan sendiri. Meskipun lagu itu tidak begitu jelas, tetapi segera Mahisha Jenar mengenal bahwa Dandang Gulo itu telah dibawakan oleh seorang yang oleh Pasingsingan beberapa hari yang lalu disebut Pandan Alas. Seperti juga beberapa hari yang lalu, suara itu pun bergulung-gulung berkumandang memenuhi segala penjuru, sehingga sulitlah bagi Mahisha Jenar untuk mengetahui dengan pasti arah suara itu. Mahisha Jenar segera berdiri tegak. Kepalanya sedikit diangkat ke atas dengan memusatkan panca inderanya untuk menangkap getaran Dandang Gulo yang lamat-lamat sampai ke telinganya. Pada saat itu, perasaan Mahisha Jenar sedang bergolak hebat karena hilangnya Roro Wilis. Karena itu, seakan-akan Mahisha Jenar mendapat suatu tenaga rohaniah tambahan yang cukup besar pula, sehingga kemampuan Mahisha Jenar pun seakan-akan bertambah. Dengan demikian, setelah beberapa saat Mahisha Jenar berdiam diri, hampir seperti seseorang yang bersamadi,
perlahan-lahan ia dapat menangkap arah suara yang sayup-sayup sampai ke telinganya itu. Maka ketika ia telah mendapat suatu kepastian dari mana arah suara itu, cepat seperti kilat ia meloncat kemudian menyusup kerumbul menuju arah barat. Sakotra bertambah heran menyaksikan kelakuan Maisa Jenar. Di samping keheranan suara lagu Dandang Kulo, karena itu pun ia segera berlari mengikuti Maisa Jenar, sehingga mereka berdua seolah-olah sedang bermain kejar-kejaran. Sebentar kemudian Maisa Jenar telah keluar dari kerumbul kecil itu, serta dengan cekatan sekali ia melompat ke atas gundukan tanah yang agak tinggi untuk dapat menangkap setiap gerak di padang rumput yang terbuka itu. Sebab mustahil kalau sampai ada orang di padang terbuka yang sedemikian itu sampai terlepas dari pengawasannya, yang seakan-akan mempunyai kelebihan dibanding mata orang biasa. Tetapi sampai beberapa saat, sama sekali ia tidak melihat suatu apapun. Sedang suara Dandang Kulo itu pun telah berhenti. Sementara itu, bulan pun telah rendah sekali, hampir sampai ke garis cakrawala, sehingga malam menjadi semakin gelap. Maisa Jenar menjadi semakin mengeluh dalam hati. Dirasanya betapa picik pengetahuan serta rendah ilmu yang dimilikinya, sehingga dalam keadaan seperti ini sama sekali ia tidak berdaya. Pada mulanya ia merasa bahwa cukuplah kiranya bekal yang dimiliki untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang dalam perantauannya. Tetapi ternyata menghadapi tokoh-tokoh semacam Pasing Singan, Ki Pandan Alas, ia tidak lebih dari seorang anak kecil yang baru pandai berdiri. Tiba-tiba saja ia menangkap bayangan yang membayang tepat di hadapan wajah bulan yang hampir lenyap itu. Heranlah Maisa Jenar, kenapa baru saat itu ia menangkap bayangan yang berada di tempat terbuka. Dalam keremangan bulan yang masih memancarkan sinarnya yang terakhir itu, Maisa Jenar dapat melihat dengan jelas bayangan dari dua orang, laki-laki dan perempuan. Perempuan itu adalah Roro Wilis, sedang laki-laki yang membimbingnya itu tampak bertubuh kurus tinggi. Melihat hal itu berdebarlah jantungnya cepat sekali. Tetapi ketika ia hampir saja melompat mengejar bayangan itu, tiba-tiba ia menjadi tertegun heran. Kedua orang itu melambaikan tangannya kepadanya, seakan-akan menyampaikan ucapan selamat tinggal. Terasa ada suatu kesan yang aneh meraba-raba hati Maisa Jenar. Mula-mula timbul suatu perasaan yang sakit ketika ia melihat Roro Wilis bersama-sama dengan seorang laki-laki yang tak dikenalnya. Tetapi ketika Maisa Jenar teringat akan lagu Dandang Kulo yang baru saja didengarnya, segera teringat pula lah ia akan Ki Ageng Pandan Alas. Lebih-lebih ketika ternyata laki-laki itu dengan tangannya yang lain melambaikan sebilah keris yang nampak seperti membara di keremangan malam. Taulah bahwa Maisa Jenar, bahwa itulah sigar penjalin yang sudah berada di tangan pemiliknya. Juga mau tidak mau pastilah ia menghubungkan nama Ki Santanu dengan Ki Ageng Pandan Alas. Maka dengan sedih serta hati yang kosong, di luar sadarnya Maisa Jenar mengangkat tangannya pula untuk melambaikan salam perpisahan.
Sesaat kemudian lenyaplah bayangan itu bersama dengan lenyapnya butiran-butiran yang pernah berkilau di hatinya. Sekali lagi Maisa Jenar lemas seperti kehilangan segala tulang-tulangnya. Sebagaimana manusia biasa, ia merasa betapa sedihnya perpisahan yang terjadi secara tiba-tiba itu. Terbayanglah kembali segala peristiwa yang pernah terjadi sejak pertama kalinya ia tertarik kepada wajah Roro Wilis yang terselip di antara beberapa orang yang akan menyeberang hutan Tambak Boyo. Terbayang pula bagaimana pada malam pertama gadis cantik itu ketakutan mendengar teriakan-teriakan binatang hutan, serta bagaimana Joko Soko berusaha untuk menyuliknya, sehingga terpaksalah ia ikut serta dalam perkelahian antara para pengawal dengan Joko Soko. Dengan terpaksa pula ia harus berhadapan untuk kedua kalinya dengan Lawaijo. Juga terbayang dengan jelas bagaimana selanjutnya ia harus mengantar Roro Wilis seorang diri ke daerah Tambak Boyo yang rasanya bagaikan tamasa yang tak akan terlupakan. Juga pada saat terakhir di mana ia menunggui gadis itu yang tidur dengan nyenyaknya karena lelah. Kakinya, tangannya, dadanya yang penuh berisi serta rambutnya yang bergerak-gerak di belai angin. Maisa Jenar terduduk di rerumputan liar sambil menutup mukanya dengan kedua belah tangannya. Ingin ia segera melenyapkan segala kenangan-kenangan itu. Tetapi semakin keras ia berusaha, semakin jelas gambaran-gambaran itu menerawang di hatinya. Sakutro juga masih saja berada di belakang Maisa Jenar, dapat merasakan kesedihan Maisa Jenar sepenuhnya. Meskipun selama ini perasaannya dikuasai oleh nafsu untuk membunuh, merampas dan sebagainya, tetapi sebagai manusia ia pun pernah merasakan tali batin yang pernah menjeratnya. Tetapi sampai sekian, yang tak dimengertinya kenapa Maisa Jenar sama sekali tak berbuat apa-apa ketika ia menyaksikan bayangan yang tiba-tiba muncul di depan wajah bulan yang hampir tenggelam itu. Meskipun ia tahu betapa hebatnya orang yang membawa Roro Wilis itu, tetapi ia mengagumi Maisa Jenar sebagai manusia luar biasa. Sehingga meskipun dengan agak ragu-ragu, ia beranikan diri untuk bertanya, "Tuan, kenapa Tuan tidak bertindak ketika mereka menampakkan diri di hadapan Tuan?" Maisa Jenar baru tersadar bahwa ia sedang berkawan ketika ia mendengar sapa itu. Perlahan-lahan ia menoleh serta menjawabnya, "Sakutro, tidakkah kau tahu siapa dia? Sehingga tak akan bergunalah kalau aku mengejarnya." "Siapakah orang itu, Tuan?" "Ki Ageng Pandan Alas," jawab Maisa Jenar. "Ki Ageng Pandan Alas?" ulang Sakotro terkejut. "Jadi dialah orangnya yang mempunyai kesaktian yang sejajar dengan Ki Pasingsingan?" Maisa Jenar mengangguk perlahan, sedang Sakotro dengan penuh ketakjuban menggeleng-gelengkan kepalanya. Itulah sebabnya maka orang itu berhasil mengambil Roro Wilis tanpa diketahui oleh orang seperti Maisa Jenar. "Kenapa Roro Wilis diambil, Tuan? Adakah hubungannya antara mereka?" "Aku tidak tahu, Sakutro. Tetapi yang aku ketahui adalah Roro Wilis membawa keris sigar penjalin. Itulah pusaka Ki Ageng Pandan Alas," potong Sakotro.
Ya, tetapi Roro Wilis mengatakan bahwa keris itu berasal dari kakeknya yang bernama Ki Santanu. Tiba-tiba saja karena kata-katanya sendiri, Mahesa Jenar teringat pada nama yang disebutkan Sagotro, yaitu Ki Ardi. Apalagi ketika ia memandang ke arah selatan, masih tampaklah di sana bayangan warna merah di udara. Maka timbullah kembali keinginannya untuk bertemu dengan orang itu. Sebab darinya ia ingin mendapat beberapa keterangan tentang orang-orang yang pernah tinggal di daerah itu. Karena itu katanya kepada Sagotro, "Sagotro, marilah antarkan aku kepada Ki Ardi." "Masihkah ada gunanya, Tuan?" sahut Sagotro. "Aku tidak tahu, Sagotro. Tetapi antarkanlah aku ke sana," jawab Mahesa Jenar. Maka dengan tidak menjawab lagi, Sagotro langsung berdiri, serta bersama-sama Mahesa Jenar menempuh jalan ke arah selatan menuju rumah Ki Ardi. Demikianlah malam menjadi gulita, karena kedipan bintang-bintang di langit tidak mampu menyebabkan gelapnya malam. Mereka berjalan tanpa lagi banyak bicara. Sagotro yang tampaknya sudah agak biasa berjalan di daerah ini, berjalan di depan. Sedangkan Mahesa Jenar, meskipun belum banyak mengerti tentang daerah yang dilalui, tetapi ia mempunyai pandangan yang tajam sekali, sehingga tidaklah banyak menemui kesulitan. Demikianlah maka setapak demi setapak mereka mendekati arah api yang masih menyala-nyala. Maka setelah mereka berjalan beberapa lama, melewati padang ilalang, serta menyusup gerumbul-gerumbul kecil yang berserakan di sana-sini, sampailah mereka di sebuah bukit kapur yang kecil. Mahesa Jenar serta Sagotro tidak langsung menampakkan diri, tetapi dari jarak beberapa depan mereka masih berdiri di semak-semak. Dari situlah mereka menyaksikan tempat kediaman Ki Ardi. Ki Ardi sendiri yang pada saat itu sedang berada di samping api yang menyala-nyala, sedang memahat sebuah batu besar. Ternyata rumah Ki Ardi tidaklah lebih dari sebuah goa di bukit kecil itu, yang langsung menghadap ke batu besar yang sedang dipahatnya. Ketika Mahesa Jenar mengamat-amati pahatan Ki Ardi, ia menjadi kagum. Di atas batu yang besar itu dipahatkan gambar seekor ular naga besar yang nampaknya sedang marah. Kepalanya menengadah ke atas, serta mulutnya menganga lebar. Di sela-sela giginya yang runcing mengerikan itu, tampaklah lidahnya menjulur keluar. Sedang ekor naga itu terurai ke belakang, berlekuk-lekuk. Di belakang serta di depan ular yang sedang marah itu, tampaklah dua ekor yang tak kalah garangnya siap menerkam. Kuku-kuku serta taring-taring harimau itu tampak tajam menakutkan. Sebelum itu Mahesa Jenar sering melihat pahatan-pahatan batu serta patung-patung yang bagus buatannya di kota-kota. Bahkan candi-candi yang termasyhur pun telah sering pula dikunjungi. Namun pahatan Ki Ardi itu tidak pula kalah indahnya. Garis-garisnya tegas dan mantap, sehingga pahatan itu dapat mengungkapkan watak serta keadaan binatang-binatang itu sejelas-jelasnya. Mereka yang menangkap pahatan itu segera akan dapat merasakan bahwa seolah-olah sebentar lagi akan terjadi pergulatan dahsyat antara naga raksasa itu melawan dua ekor harimau yang ganas.
Sagotra yang hampir sepanjang hidupnya tak pernah mengenal arti bentuk semacam itu, tak begitu dapat mengenal betapa tinggi nilai pahatan Ki Ardi. Yang tampak olehnya pada saat itu tidaklah lebih gambar seekor naga yang hendak bertempur melawan 2 ekor harimau. Tidak nampak oleh mata naga itu sedemikian menyala karena marahnya. Sedang kedua harimau itu telah begitu bernafsu untuk menguasai lawannya. Mahisa Jenar yang mengagumi keindahan pahatan itu tidak jemu-jemu selalu memandanginya dengan seksama. Baris demi baris dinilainya dari berbagai sudut. Tetapi lebih dari itu, mendadak ia terperanjat. Hatinya bergoncang hebat. Sampai di luar sadarnya ia meloncat maju. Melihat hal itu, Sagotra menjadi terkejut pula. Apalagi yang menyebabkan Mahisa Jenar berbuat demikian. Tidak pula kalah kagetnya Ki Ardi sendiri, sampai-sampai ia terlonjak. Apa yang nampak pada Mahisa Jenar? Lukisan naga itu tidak lain daripada lukisan keris Nogososro. Ketika tanpa sengaja ia menghitung lekuk tubuh naga itu yang berjumlah 11, maka Nogososro itu sekaligus mewujudkan dapur Sapu Inten pula. Nogososro Sapu Inten, desis Mahisa Jenar. Ki Ardi yang masih belum dapat menguasai dirinya menjadi ketakutan sampai tubuhnya gemetar. Tanpa menduga-duga, tiba-tiba saja seseorang telah muncul di sampingnya tanpa suara. Dengan mata yang menyorotkan berbagai dugaan, Mahisa Jenar bergantian memandang kepada Ki Ardi dan hasil pahatannya yang berwujud Nogososro Sapu Inten. Melihat bentuk nogo yang hampir tepat seperti bentuk keris Kiai Nogososro, yang hanya berbeda ukurannya saja, pastilah Ki Ardi pernah setidak-tidaknya melihat keris itu. Sedang dapur Sapu Inten yang menyamai lekuk keris Kiai Sapu Inten itu pun menimbulkan dugaan pada Mahisa Jenar bahwa Ki Ardi pernah melihat kedua-duanya. Yang kebetulan pada saat itu ia meninggalkan Demak. Kedua keris itu sudah lenyap dari gedung perbendaharaan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.